Kelemahan dana pensiun. Kelemahan dana pensiun yang pertama yaitu belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak penyelenggara program pensiun. Kelemahan dana pensiun yang kedua yaitu pengelolaan yayasan dana pensiun masih banyak yang kurang profesional. Yang ketiga, arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Kelemahan dana pensiun yang keempat yaitu banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif sehingga kurang cepat menghasilkan. Yang kelima, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Yang keenam, keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi. Kelemahan dana pensiun yang terakhir yaitu beberapa program pensiun masih membedakan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak yatim atau piatu dari para pensiunan. Kita lanjut yuk ke perkembangan industri dana pensiun di Indonesia. Sejak tahun 2001, dana pensiun terlihat mulai mencoba untuk berinvestasi dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Besarnya tingkat pengembalian yang dijanjikan pemerintah serta rasa aman terhadap produk investasi yang dikeluarkan pemerintah membuat dana pensiun semakin mantap untuk menempatkan dananya dalam bentuk surat berharga negara. Selanjutnya, sejak tahun 2004, surat berharga negara mendominasi portofolio investasi dana pensiun dengan proporsi penempatan berada di kisaran 20% hingga 30% dari total investasi dana pensiun. Selain surat berharga negara, dana pensiun juga terlihat mulai berani untuk melakukan penempatan investasi di pasar modal, khususnya obligasi, saham, dan reksadana. Jika pada periode sebelum tahun 2003, proporsi investasi dana pensiun pada instrumen pasar modal hanya berada di bawah 20%, maka sejak tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2011, porsi tersebut terus meningkat hingga di atas 50% dari total investasi dana pensiun. Terlebih lagi dengan dibukanya kesempatan bagi dana pensiun untuk berinvestasi dalam bentuk efek beragun aset dan sukuk. Penambahan jenis-jenis investasi baru tersebut diharapkan akan semakin memperluas diversifikasi portofolio investasi dana pensiun yang secara langsung juga berdampak terhadap perkembangan aset dana pensiun. Namun demikian, hal yang harus tetap diperhatikan oleh pengelola dana pensiun adalah faktor keamanan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, pertanggungjawaban. Yang kelima, kewajaran.